Selamat malam teman-teman semua. Malam ini materi saya adalah penyusunan tujuan pembelajaran. Izinkan saya untuk share screen. Ya, sebelum menyusun tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing satuan pendidikan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Ini hal baru buat kita semua karena selama ini di daerah kita uh, biasanya itu pembelajarannya satu kecamatan, seragam semua satu kecamatan. Kita tidak memperhatikan konteks dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Bunyinya KTSP, tetapi di dalamnya semuanya sama. Jadi ini adalah harus kita merubah, merubah ke uh, hal yang baru ini. Langkah-langkah untuk penyusunan tujuan pembelajaran yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, yang harus kita pahami di sini bahwa penentuan tujuan pembelajaran dilakukan dengan menganalisis capaian pembelajaran, dengan mempertimbangkan visi misi satuan pendidikan, profil pelajar, profil peserta didik, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Jadi untuk penyusunan tujuan pembelajarannya kita harus selalu mengacu pada capaian pembelajaran dengan tetap mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD yang kita lembaga kita, bagaimana profil pelajar atau peserta didik kita, bagaimana karakteristiknya, bagaimana lokal dan budaya setempat. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik membuat RPP berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum operasional sekolah. Tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada kurikulum operasional sekolah diturunkan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan. Pendidik dapat memilih membuat RPP mingguan atau harian saja. Tetapi hal ini harus tetap pendidik dapat mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Pendidik bisa memiliki waktu lebih banyak untuk mendampingi proses bermain dan belajar peserta didik. Dan selanjutnya pada pembuatan RPP ini, jika nantinya ini namanya rencana pelaksanaan, jadi nantinya jika ada hal yang topik yang telah kita buat, tetapi anak tidak berminat, jadi kita beralih ke topik yang diminati anak. Ini adalah contoh penyusunan tujuan pembelajaran. Kita ambil contohnya dari elemen capaian pembelajaran jati diri. Jadi, ini adalah komponen-komponennya, ada deskripsi elemen capaian pembelajaran. Nah, kita di sini yang ditulis ini capaian pembelajaran jati diri. Elemen capaian pembelajaran jati diri. Terus di bawahnya kita tuliskan visi misi satuan PAUD kita sebagai kata kuncinya. Terus karakteristik anak dan budaya setempat. Selanjutnya dari ketiga ini, memperhatikan ketiga ini, kita menyusun tujuan pembelajaran untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, hanya itu materi saya pada malam hari ini. Selanjutnya akan ada tugas, kita akan belajar membuat tujuan pembelajaran. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh. Jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Ada Bu, tenang aja Bu. Maaf gos-gosan. Oke teman-teman, itu bagian dari penyusunan tujuan pembelajaran. Ada yang mau ditanyain teman-teman?
Oke, mungkin Boleh mungkin saya bertanya, Bu, ya Bu Niken Boleh. akan bertanya tentang kegiatan ini. bagaimana rumusan tujuan pembelajaran itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, Bu? Apa? Oh, bagaimana Tujuan pembelajaran dikaitkan dengan apa? profil pelajar Pancasila? Ya, paradigma baru. Ada. Eh, kita ambil di elemen capaian pembelajaran. Misalnya, kan profil pelajar Pancasila itu banyak. Tidak hanya saya tentang Pancasila, tetapi berkebinekaan global, mandiri. Nah, di sini kita ambil di capaian pembelajaran. Misalnya, anak dapat menjaga kebersihan diri sendiri, anak dapat mencuci tangan sendiri. Nah, ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Oh, Jadi saling berkaitan karena pelajar Pancasila itu tidak hanya tentang Pancasila. Seperti itu iya. Ibu Niken. Makasih, Bunda Tuti. Sama Kasih materinya Bunda Tuti. sama Bu Dede. Nggak usah ini susah ini. Masya Allah, ya udah jangan ditanya lagi. Bunda Tuti lagi isoman soalnya kasihan. Udah ngomongnya jangan Oke, banyak. Oke, lanjut Bu Niken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tuti wabarakatuh. sehat-sehat ya.